Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik Mas Haris. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan mengenal lebih dekat Al-Quran surat Al-Ma'un. Bagaimana kandungan dari surat Al-Ma'un ini nanti kita akan jelaskan dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, surat Al-Ma'un mungkin terlihat pendek namun mengandung makna yang mendalam. Melalui surat ini Allah ingin menegur ataupun ingin mencoba menjelaskan kepada kita, terutama bagi mereka yang mungkin giat beribadah tapi mungkin lalai terkait dengan sosialnya. Lalu apa sebenarnya kandungan dari surat Al-Ma'un ini? Ini yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah terus merahmati kita melalui kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita sebagai hamba Allah yang muslim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang surah Al-Ma'un. Kita mencoba mengenal lebih dekat apa atau seputar apa sih surah Al-Ma'un itu. Surah Al-Ma'un ini termasuk dalam deretan surah-surah pendek yang banyak dihafal oleh kita kaum muslim, bahkan mungkin sering dibaca ketika sholat-sholat kita. Surah Al-Ma'un ini kalau dikategorikan dalam surah Makkiyah. Makkiyah itu artinya surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Dari sekian ayat dalam Al-Quran, 6.000 sekian ayat, 114 surat, itu bisa dikelompokkan dalam dua kelompok besar, Mas Arif. Ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Makkiyah itu yang turun sebelum Rasulullah hijrah, kalau Madaniyah itu setelah Rasulullah hijrah. Nah, Al-Ma'un ini termasuk turun sebelum Rasulullah hijrah. Asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya surah Al-Ma'un ini yaitu budaya para konglomerat Quraisy dulu atau pejabat-pejabat Quraisy dulu itu di momen-momen tertentu mereka sering mengadakan acara pesta jamuan makan. Nah, satu hari ketika mereka mengadakan pesta jamuan makan, tiba-tiba datang dua orang anak yang berpenampilan sangat lusuh, yang saat itu ya identik dengan anak yatim. Karena saat itu, karena budaya Arab itu yang bekerja kan hanya suami. Nah, ketika sang suami, sang ayah meninggal, ya otomatis anak terlantar. Nah, ketika datang dua orang anak yatim yang berpenampilan lusuh dan lain sebagainya, orang-orang para pembesar ini langsung membentak dan mengusir dua orang anak yatim itu tadi. Nah, akhirnya kasus ini kalau sekarang menjadi trending topik di media sosial, cuman bukan belum dia jadi viral. Kemudian setelah viral di masyarakat Makkah saat itu, kemudian turunlah surah
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim dan seterusnya sampai wa yamna'unal ma'un. Itu sebab-sebab turunnya. Lalu kemudian apa isi dari surah Al-Ma'un itu? Yang terdiri dari 7 ayat. Ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan hari akhir? Ara'aita itu redaksinya seperti orang bertanya, tapi sebetulnya ingin memberikan informasi. Seperti misalnya saya ngomong begini, Mas Arif tahu nggak kalau acara Islam Penuh Cinta itu tayang jam 4:30? Nah ini kan seperti bertanya, tetapi sebetulnya untuk memberikan informasi. Nah ayat ini pun begitu. Sepertinya seperti Allah bertanya pada Rasulullah, wahai Muhammad, tahu nggak siapa orang yang mendustakan hari akhir? Nah, lafadz ad-din itu dalam hal ini terjadi khilafiyah, perbedaan para ulama, terjemahan dari lafadz ad-din itu. Ad-din itu kalau dalam hal ini ada yang memaknai hari akhir, yaitu hari kiamat. Seperti ayat Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai, yang merajai hari akhir. Tapi lafadz ad-din itu kadang juga dimaknai agama. Dalam ayat misalnya Innad dina indallahil Islam, bahwa agama, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, maka lafadz ad-din ini ada khilafiyah, kadang dimaknai hari akhir, kadang dimaknai agama. Makanya kadang kalau kita menjumpai terjemahan dari surah Al-Ma'un ini, tahukah engkau siapa orang yang mendustai agama? Atau tahukah engkau siapa orang yang mendustai hari akhir? Jadi ada 2 makna itulah. Mungkin bisa ditarik kesimpulan siapakah orang yang beragama tetapi bohong agamanya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardik, membentak anak yatim. Ini kalau dalam ilmu tafsir namanya tafsir ayat bil ayat. Ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Ayat Quran dijelaskan dengan ayat Quran. Ini ke level tafsir tertinggi, yaitu ayat Quran yang menjelaskan ayat Quran sendiri. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Lah kemudian dijelaskan lagi, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka-mereka orang-orang yang menghardik, membentak, atau dalam bahasa lain nggak peduli dengan keadaan anak yatim. Kepekaan sosial terhadap anak yatimnya nggak ada. Padahal ajaran dalam agama kita itu tidak hanya satu sisi saja, yaitu ya spiritual iya, ritual iya, tapi sosial iya. Nah, salah satu yang diajarkan dalam agama kita, orang yang agamanya benar, yaitu orang yang peduli dengan keadaan sosial sekitarnya, termasuk terhadap anak yatim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau sangat peduli dengan keadaan anak yatim? Karena memang beliau sendiri terlahir sudah dalam keadaan yatim. 2 bulan dalam kandungan ibu, sang ayah sudah meninggal. Lah kemudian umur 6 tahun ganti ibu yang meninggal. Berarti kalau dalam bahasa kita umur 6 tahun beliau itu sudah yatim piatu. Walaupun dalam terminologi bahasa Arab, bahasa piatu itu nggak ada. Adanya hanya yatim saja. Nah, ketika Rasulullah dalam keadaan 2 bulan dalam kandungan, sang ayah sudah wafat. 6 tahun kemudian sang ibu wafat. Jadi beliau paham betul keadaan orang anak yatim itu seperti apa. Maka dalam satu hadisnya beliau menyampaikan, ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah. Saya dengan orang yang kafil. Kafil itu bukan hanya orang yang menyantuni di momen-momen tertentu, enggak. Tetapi orang yang ngurus. Orang yang benar-benar peduli ngurus anak yatim, bukan hanya dari sisi makannya saja, tapi mungkin pendidikannya, mungkin kebutuhan sehari-hari. Lah orang yang seperti inilah kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim. Ana, saya kata Rasulullah, wa kafilul yatim, orang-orang yang ngurus anak yatim fil jannah hakadza. Hakadza itu sambil Rasulullah menunjukkan 2 jari. Betapa kedekatannya orang-orang yang peduli dengan anak yatim. Orang-orang yang ngurus, bukan hanya yang menyantuni di momen tertentu saja, enggak. Apalagi nyantuni yang hanya dijadikan seremonial belaka. Anak yatim dalam bahasa tanda kutip dipanggil dulu, hanya momen-momen, enggak.
Kafil yatim itu orang yang peduli dengan memperhatikan segala kebutuhannya, dari mungkin kebutuhan sehari-hari sampai pendidikan dan lain-lain. Itu dijanjikan oleh Rasulullah adalah orang-orang yang nanti akan membersamai Rasulullah di surganya. Tapi juga sebaliknya, orang yang memakan harta anak yatim, alladzina yaquluna amwalal yatama zulman, orang yang mengambil hak anak yatim dengan zalim. Artinya harta kita ini kan sebagian ada hak mereka. Ketika tidak kita tunaikan, maka sama seperti kita memakan harta anak yatim dengan zalim. Maka seperti orang yang memasukkan bara api ke dalam perutnya. Maka sering kita mendengar ada orang-orang yang, mohon maaf, hidupnya tidak bahagia karena zalim dengan anak yatim. Nah, termasuk orang yang beragama tapi dusta agamanya, yaitu orang yang tidak peduli dengan keadaan anak yatim. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau menganjurkan orang-orang untuk memberi bantuan terhadap orang-orang miskin. Nah, ini kalau memang kita tidak bisa membantu, ya alangkah kita menganjurkan atau mengajak orang lain untuk membantu. Ini termasuk tadi juga Mas Arief bilang adalah termasuk ajaran kepedulian sosial dalam agama kita. Tidak hanya ritual saja yang dipentingkan, tidak, tetapi ada keseimbangan, yaitu dengan memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang miskin. Rasulullah SAW dulu ketika berada di Madinah itu beliau memang memfasilitasi saudara-saudara dari sahabat Muhajirin Ansor yang memang kehidupannya kurang beruntung. Bahkan di Masjid Nabawi saat itu disediakan tempat khusus untuk kaum sufah. Sufah itu kaum yang tidak punya tempat tinggal. Ya tentu mereka hidup dalam kemiskinan. Lah mereka inilah difasilitasi oleh Rasulullah SAW untuk disediakan tempat tinggal. Jadi masjid itu bukan hanya fungsi untuk sosial, tapi juga bukan fungsi hanya untuk ritual belaka, tapi juga ada fungsi sosial di situ. Wallahu a'lam. Bisa, insya Allah nanti dilanjut, Mas. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz terkait dengan bagaimana kandungan dari Al-Quran Surat Al-Ma'un ini. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan mengenal lebih dekat Al-Quran Surat Al-Ma'un. Tadi Pak Ustadz masih ada yang ingin dilanjutkan terkait dengan penjelasan kandungan Surat Al-Ma'un ini. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik Mas Arief, tadi sampai ke ayat yang ketiga yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini dua ayat yang berdampingan yang menunjukkan betapa Islam itu adalah agama yang peduli dengan sosial kemasyarakatan. Tidak hanya ritual saja, tidak. Nah kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang 4 dan ke-5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini kalau dalam sebagian ahli qiraah, ahli membaca, ayat 4-5 ini membacanya jangan diputus, Mas Ari. Jadi membacanya harus disambung. Karena kalau diputus nanti artinya atau terjemahannya, maknanya bisa berbahaya. Seperti misalnya kalau diputus fawailul lil musallin, maka celaka besar orang-orang yang sholat. Lah kalau diputus di situ kan bahaya. Makanya harus disambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka besar orang-orang yang sholat. Maksudnya yang kayak gimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, bukan dalam sholatnya. An salatihim, an itu artinya dari, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kalau seandainya ayat ini kok alladzina hum fi sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, kita kena semua Mas Ari. Kita kalau sholat itu yang penting genep 4 rakaat kok ya. Mulai dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan ingat Allahnya kapan ya wallahu a'lam ya. Apalagi mungkin
kita sholat duhur yang dalam keadaan meninggalkan pekerjaan yang belum beres, yang mungkin dari pagi kerjaan itu agak ruwet, kan akan kepikiran, sampai sholat kadang kerjaan itu masih kepikir terus. Lah kalau itu yang terjadi, kok seandainya ayat kok redaksinya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, bahwa alladzina fi sholatihim sahun, bahwa celaka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Wah, bahaya, kita kena semua ini. Lah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lah itu maksudnya seperti apa? Begini. Orang yang lalai dari sholatnya itu bisa ada beberapa level, Mas. Level yang pertama, orang yang lalai itu orang yang ya kadang sholat, kadang enggak. Kalau lagi mood ya sholat. Atau mungkin kalau lagi ruwet, lagi banyak masalah, sholat. Ketika lagi banyak duit, ketika lagi bahagia, malah lupa sholatnya. Itu termasuk dalam kategori sahun. Ada sahun itu ada orang yang sholat ya sholat, tapi tidak perhatian dengan sholatnya. Maksudnya begini, mulai dari awal wudhunya sekenanya, kemudian pakaian ya seala kadarnya. Padahal ini kita mau menghadap Allah, masuk pakaian ala kadarnya. Wong kita mau menghadap atasan kita, menghadap pimpinan kita di satu kerjaan, di kantor kita aja kita serapi mungkin gak ya? Apalagi kita mau dalam acara formal itu kita serapi mungkin. Lah masuk mau menghadap Allah kok seadanya kan. Padahal dalam Al-Quran juga disampaikan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang membanggakan, setiap kita akan sholat, kita akan menghadap Allah. Lah kemudian dia juga memperhatikan gerakan-gerakan sholatnya. Lah orang-orang yang sembrono dalam sholat itu termasuk dalam kategori sahun itu tadi. Nah itu ada level yang tertinggi, yaitu orang yang sholat sih sholat, tapi sholatnya nggak ngefek dalam kepribadiannya. Nah, padahal sholat itu kan innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Bahwa sholat itu mencegah dari perilaku buruk dan mungkar. Nah sholat itu mulai dari takbir sampai salam itu kan ada filosofi untuk mengajarkan akhlak keseharian kita. Ketika kita takbir mengatakan Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, maka pantang bagi seorang yang rajin sholat untuk punya sifat sombong. Apalagi ketika kita sujud, kepala, badan, anggota badan yang paling kita hormati kepala. Tapi ketika sujud, kita sejajarkan dengan lutut, kita sejajarkan dengan telapak kaki. Ini mengajarkan kalau kita lagi di atas, jangan lupa suatu saat akan turun ke tengah seperti lutut, akan turun ke bawah seperti telapak kaki. Artinya enggak lupa diri ketika berada di atas. Jadi orang yang sholat itu orang yang bisa membawa dirinya dalam kepribadian atau dalam perilaku keseharian. Lah orang yang sahun itu orang yang sholatnya enggak ngaruh apa-apa. Kalau dalam bahasa percandaan kadang STMJ, sholat terus tapi maksiat yo jalan, itu masuk dalam kategori sahun. Kemudian termasuk yang yukadzibu biddin itu alladzina hum yuraun. Orang yang mau berbuat kalau ada yang lihat. Kalau dalam bahasa ini katanya pencitraan aja. Dia kalau ada yang menyaksikan banyak semangat, tapi kalau enggak ya wis. Ketika sholat di hadapan banyak orang, takbirnya aja mantap, bacaannya panjang, tapi kalau sholat sendirian sekenanya. Atau mungkin waya alladzina hum yuraun itu bahasa gampangnya orang yang berbuat tapi karena hanya pengen dilihat atau riya itu tadi. Yang terakhir wayamnaunal maun. Orang yang menghalang-halangi orang lain mau berbuat baik. Dia sendiri tidak berbuat baik. Lah ketika ada orang berbuat baik justru malah dihalang-halangi. Ketika ada orang yang pengen maju malah dijegal. Itu termasuk orang yang beragama tapi dusta agamanya. Orang yang tidak senang melihat orang lain maju. Nah itu termasuk tanda-tanda ada kedustaan dalam diri orang tersebut. Nah, itulah sekelumit tentang apa isi dari surah Al-Ma'un, yaitu mengajarkan keseimbangan antara ritual dan sosial. Bahwa agama itu bisa dilihat benar dan tidaknya pengamalan agama seseorang ketika dilihat bagaimana sosial kemasyarakatannya, termasuk peduli dengan anak yatim, peduli dengan orang miskin, termasuk
dia bisa mengejawantahkan ajaran sholat dalam keseharian, kemudian ia berbuat ikhlas, tidak ada pamrih, tidak hanya pengen dilihat, dan kemudian dia orang yang tidak menghalang-halangi ketika orang lain untuk meraih hal atau prestasi yang lebih baik. Itu sekelumit tentang isi dari surah Al-Ma'un. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz tadi, surat ini adalah mengajarkan kepada kita untuk seimbang antara kehidupan sosial dan juga dengan kehidupan ritual kita. Bahwa tadi di awal-awal dijelaskan terkait dengan bagaimana jangan menghardik terhadap orang anak yatim dan juga kaum fakir miskin. Kemudian dijelaskan juga terkait dengan sholat dan tadi di akhir juga terkait dengan berbuat baik dan juga jangan menghalang-halangi Orang lain orang-orang untuk baik. berbuat baik. Pak Ustadz, kalau dalam konteks kekinian Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk mengamalkan isi dari surat ini Pak Ustadz? Ini tadi kan seimbang itu tadi antara ritual kemudian dan juga sosialnya ini harus seimbang nih Pak Ustadz. Baik, begini Mas Arief, untuk pengejawantahan dari pengamalan surah Al-Ma'un dalam kehidupan kita sekarang modern saat ini seperti ini, kita hendaknya tidak menjadi pribadi yang egois, kita tidak menjadi pribadi yang nafsi-nafsi, kita hendaknya menjadi pribadi yang peduli, paling tidak dengan orang-orang terdekat kita. Kalau kita misalnya di lingkungan kerja, ya dengan sesuatu yang mungkin hal-hal yang mohon maaf ya kelihatannya ringan, kita menyapa teman kerja dengan baik, kita berbicara dengan baik, kalau memang kita ada rezeki hari itu yang mungkin Allah kasih lebih, kita berbagi dengan memberi hadiah teman kerja. Ini kan sebagai bukti dari bahwa ada kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Paling tidak hal-hal sepele lah, misalnya ketika kita habis makan sesuatu yang kira-kira kok ada bekas sampahnya, ya jangan dilempar sembarangan. Itu termasuk kepedulian sosial. Dari hal-hal yang terkecil saja, dari hal-hal yang terkecil. Kita mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu kan termasuk kepedulian sosial. Karena dengan ketaatan kita, kan peraturan yang dibuat itu kan sebetulnya semuanya kebaikan kan ya, termasuk peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Lah kadang kita ini tahu aturan itu, cuman aturan itu kita langgar dengan sesuka hati karena nggak ada petugas. Lah, kita ketika sholat itu kan diajarkan merasa selalu diawasi. Lah, ketika kita sudah bisa menerapkan rasa selalu diawasi, bukan hanya Allah saja. Kalau pengawasan Allah dimanapun kita nggak bisa menghindar, wong ittaqillaha haitsuma kunta. Tapi kalau kita bisa merasa diawasi walaupun kita lagi di jalan, nggak ada petugas yang melihat, kita bisa sadar diri, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pelanggaran lalu lintas suka-suka kita. Kemudian ya tadi dengan peduli lingkungan, dengan peduli orang-orang yang di sekitar kita, tidak melupakan saudara, keluarga, apalagi orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Ini termasuk implementasi surah Al-Ma'un. Agar kita ini kalau dalam bahasa gampangnya nggak jomplang, Mas. Hanya ritualnya yang bagus tapi sosialnya nggak bagus. Atau sebaliknya, ada orang yang sosialnya bagus tapi ritualnya nggak bagus. Maka dalam ayat tadi disinggung tentang sholat itu sebagai simbol dari ritual kita. Agar ritual kita ini benar-benar terjaga dengan baik. Lah kemudian ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang ke-6 dan ke-7 itu sebagai simbol sosial. Dan ternyata volumenya sosialnya lebih banyak daripada ritual. Wong ternyata dalam ayat ini 4 ayat menyinggung tentang sosial, hanya 2 ayat yang menyinggung tentang ritual. Tetapi tetap walaupun volumenya berbeda, tetapi tetap kita seimbangkan. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya juga baik. Itu harapan kita dan itu sebagai pengamalan dari surah Al-Ma'un itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan
Melalui surat Al-Maun ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih seimbang antara kehidupan sosial dan juga agama dalam hal ini secara ritual juga, agar lebih seimbang lagi dalam menjalani kehidupan ini, termasuk dengan tanggung jawab sosial kita terhadap anak yatim, kemudian fakir miskin, untuk lebih peduli lagi dengan kehidupan dan juga lingkungan sosial kita. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz sudah menjelaskan kepada kita semua. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.